Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaka Pratama Putra dengan NIM 104. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari protokol routing RIP dan SPF. Oke, lanjut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Jadi dalam jaringan komputer, protokol routing penting untuk menentukan jalur terbaik bagi data. Nah, dua protokol dinamis yang sering digunakan dalam protokol routing yang pertama adalah RIP (Routing Information Protocol) dan OSPF yaitu Open Shortest Path First. Nah, tujuan kami membuat presentasi ini adalah untuk memahami karakteristik kedua protokol routing tersebut dan membedakan kelebihan kekurangan tiap-tiap protokol routing yaitu RIP dan OSPF. Kemudian lanjut lagi. Nah, pengertian routing protokol. Jadi, routing protokol adalah aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi routing dengan router lain, kemudian mengisi dan memperbarui routing table secara otomatis. Nah, routing protokol ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu distance vector, contohnya RIP, dan yang kedua adalah link state, contohnya OSPF. Kemudian lanjut lagi menjelaskan routing information protocol yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RIP dan juga OSPF. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sopian Prawira Panjaitan dengan NIM 123 240 103. Pertama yaitu RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan jenis protokol routing dinamis berbasis distance vector. Didefinisikan pertama kali dalam RFC 1058 yaitu RIP versi 1. Lalu dikembangkan menjadi RIP versi 2 yaitu RFC 2453 dan RIP NG untuk IP versi 6. Sejarahnya merupakan salah satu protokol routing tertua dikembangkan sejak tahun 1980-an. Prinsip kerjanya, setiap router bertukar seluruh isi tabel routing dengan tetangganya secara periodik. Baik, selanjutnya yaitu OSPF, Open Shortest Path First. OSPF merupakan jenis protokol routing dinamis berbasis link state. Didefinisikan dalam RFC 2328 yaitu OSPF versi 2 untuk IP versi 4 dan RFC 5340 untuk OSPF versi 3 untuk IP versi 6. Sejarahnya dikembangkan oleh IETF pada akhir 1980-an untuk mengatasi keterbatasan RIP di jaringan besar. Prinsip kerjanya yaitu setiap router membangun peta topologi jaringan secara menyeluruh lalu menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Zara Putri Barani dengan NIM 123240091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan dua protokol routing, yaitu RIP dan OSPF. Yang pertama, dari segi jenis protokol. RIP adalah protokol distance vector, yang artinya ia menentukan rute berdasarkan jumlah hop atau lompatan. Sedangkan OSPF adalah protokol link state, yang artinya menghitung rute terbaik berdasarkan kondisi dan status jaringan. Selanjutnya, yang kedua, dari sisi algoritma. RIP menggunakan algoritma Bellman-Ford, sedangkan OSPF menggunakan Dijkstra atau sering disebut shortest path first. Kemudian yang ketiga, soal metrik atau cara menghitung jalur terbaik. RIP hanya melihat jumlah hop. Semakin sedikit hop dianggap semakin baik. Namun, jumlah hop maksimal hanya 15. Lebih dari itu dianggap tidak bisa dijangkau. OSPF lebih pintar. Ia menghitung berdasarkan cost,
yang biasanya dipengaruhi oleh bandwidth. Jadi, jalur tercepat dan terbaik bisa lebih akurat. Selanjutnya yang keempat, dari segi kecepatan konvergensi. RIP cenderung lambat karena update routing dilakukan secara berkala setiap 30 detik. Sementara OSPF jauh lebih cepat karena hanya mengirim update ketika ada perubahan di jaringan. Kemudian yang terakhir, dari sisi skalabilitas. RIP cocok untuk jaringan kecil karena keterbatasan hub dan lambatnya konvergensi. OSPF dirancang untuk jaringan besar dan kompleks dan tidak bisa dibagi dalam beberapa area untuk efisiensi. Namun ada satu nih yang kurang. Bagaimana sih dengan keamanannya? RIP versi 2 sudah mendukung autentikasi sederhana. Namun OSPF lebih unggul karena mendukung autentikasi yang lebih aman seperti MD5. Baik, jadi ini adalah implementasi dari routing RIP versi 2 yang redistribute dengan OSPF. Baik, di sini ada topologi. Yang ini adalah area 0 atau area backbone dengan OSPF. Selanjutnya ada area 1, 3, 2, 5 dengan OSPF juga. Selanjutnya area 4 dengan RIP version 2 yang diredistribute menggunakan di router ini. Sekarang mari kita coba untuk mengirim dari OSPF ke OSPF lain. Sebentar. Ya, sukses. Sukses. Selanjutnya, mari kita coba dari RIP ke OSPF. Sukses. Mari kita coba sebaliknya. Sukses. Baik, terima kasih. Baik, sekian. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, RIP itu sederhana dan mudah dikonfigurasi, namun terbatas. Cocok untuk jaringan kecil, sedangkan OSPF lebih kompleks, namun sangat kuat dan fleksibel. Ideal untuk jaringan besar dan profesional.